Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Rizky Musti, salah satu mahasiswa dari program Magister Ekonomi Universitas Andalas. Nah, pada kali ini saya akan mereview artikel berjudul Toward a Utilitarian Social Welfare Function, Income Inequality and National Welfare Growth in China. Karya dari Sang Tou Wang, Bin Li, and Tristan Kenderdine pada tahun 2019 dalam konteks teori ekonomi mikro 4. Nah, saya akan membahas beberapa poin pada video kali ini mengenai review artikel tersebut. Nah, dimulai dari latar belakang hingga nanti pada kesimpulan. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat sejak reformasi, namun disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan pendapatan ini meningkat secara tajam. Hal ini tercermin dari kenaikan koefisien Gini, yaitu dari 0,2 sampai kepada 0,467. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang sangat tajam. Nah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting dalam ekonomi kesejahteraan, yaitu apakah pertumbuhan ekonomi itu otomatis meningkatkan yang namanya kesejahteraan sosial. Nah, berikutnya nanti begitu juga dengan masalah penelitian, itu juga disampaikan oleh penulis, yaitu indikator pendapatan agregat seperti PDB belum cukup untuk mencerminkan kesejahteraan sosial karena tidak memperhitungkan distribusi pendapatan dalam perhitungannya. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan normatif bersifat fungsi kesejahteraan sosial. Nah, ini akan kita bahas nantinya melalui model-model yang disampaikan pada artikel ini. Nah, tujuan artikel ini adalah membangun fungsi kesejahteraan nasional berbasis utilitarian, mengukur kehilangan kesejahteraan akibat ketimpangan pendapatan, serta menganalisis dampak perubahan ketimpangan terhadap pertumbuhan kesejahteraan nasional. Ada kaitannya pendekatan yang digunakan pada artikel ini dengan materi kelompok saya, yaitu mengenai social welfare function. Artikel ini menggunakan yang namanya utilitarian social welfare function, yang mana pendekatan ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah utility bersifat kardinal, yang kedua utility antar individu dapat dibandingkan, yang ketiga diminishing marginal utility, yang keempat welfare itu adalah merupakan jumlah dari utilitas individu, sehingga sangat relevan untuk menganalisis dampak ketimpangan pendapatan. Ada beberapa model yang disampaikan pada artikel ini, yaitu yang pertama adalah model utilitas individu, yaitu Y sama dengan C ditambah S, di mana penulis membangun model utilitas individu dengan membagi pendapatan individu yang disimbolkan dengan Y ke dalam konsumsi C dan tabungan atau kekayaan yang disimbolkan dengan S. Nah, fungsi utilitas individu kemudian dinyatakan sebagai penjumlahan utilitas konsumsi dan utilitas kekayaan dengan parameter B yang merepresentasikan bobot utilitas kekayaan relatif terhadap konsumsi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa fungsi utilitasnya U sama dengan U dalam kurung C ditambah B utilitas dari S atau kekayaan. Nah, artinya, kesejahteraan individu itu tidak hanya ditentukan oleh konsumsi saat ini, tetapi juga oleh akumulasi kekayaan oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah spesifikasi CRRA, yaitu adalah Constant Relative Risk Aversion, yang mana untuk menspesifikasikan fungsi utilitas, artikel ini menggunakan bentuk Constant Relative Risk Aversion ini atau CRRA ini. Nah, parameter delta dan beta mengukur sensitivitas utilitas terhadap perubahan konsumsi dan kekayaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa adanya fungsi yang baru dari spesifikasi CRRA ini. Nah, spesifikasi ini menghasilkan sifat utilitas marginal, pendapatan yang positif tetapi menurun, yang berarti tambahan pendapatan meningkatkan utilitas, namun dengan laju yang sangat kecil atau laju yang semakin kecil. Seperti itu. Nah, utilitas marginal pendapatan itu menurun karena di sini bisa dilihat dari implikasi dari turunannya, turunan pertama dan turunan yang kedua. Selanjutnya, itu adalah kita membahas mengenai ketimpangan pendapatan. Nah, slide ini menampilkan adanya kurva Lorenz dan juga koefisien Gini. Ketimpangan pendapatan dimodelkan menggunakan kurva Lorenz berbasis distribusi Pareto. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada persamaan masing-masingnya. Kalau di kurva Lorenz persamaannya adalah L dalam kurung P sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang P pangkat dengan beta. Nah, dalam persamaan ini, P merepresentasikan proporsi kumulatif penduduk
sedangkan LP menunjukkan proporsi kumulatif pendapatan. Nah, koefisien Gini kemudian diturunkan dari kurva Lorenz dan digunakan sebagai ukuran ringkas untuk menghitung atau mengidentifikasikan yang namanya tingkat ketimpangan pendapatan. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat persamaan koefisien Gininya dan juga bisa dilihat persamaan pendapatan individu. Selanjutnya, kita membahas mengenai fungsi kesejahteraan nasional. Nah, di sini ada 2 poin bahwa fungsi kesejahteraan itu ditunjukkan dengan persamaan yang di atas, yang mana fungsi kesejahteraan nasional dirumuskan sebagai penjumlahan utilitas seluruh individu dalam perekonomian. Pendapatan individu KI diturunkan dari kurva Lorenz sebagai fungsi dari pendapatan nasional dan tingkat ketimpangan. Nah, hasil teoritis utama artikel ini menunjukkan bahwa peningkatan koefisien Gini secara pasti menurunkan kesejahteraan nasional dengan pendapatan nasional dianggap sebagai tetap atau konstan. Dan ini bisa dilihat bahwa hasil teoritis utamanya itu kecil dari 0, ketimpangan menurunkan kesejahteraan nasional. Hasil teoritis utama dari artikel ini menunjukkan bahwa peningkatan koefisien Gini secara pasti menurunkan kesejahteraan nasional dengan pendapatan nasional dianggap sebagai tetap atau konstan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai welfare loss dan dekomposisi. Nah, yang mana ini adalah persamaan terakhir yang disampaikan pada artikel ini sebelum membahas mengenai implikasi dari penelitian oleh penulis. Nah, artikel ini kemudian mengukur welfare loss, yaitu selisih antara kesejahteraan nasional pada distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata dan distribusi aktual. Selain itu, perubahan kesejahteraan nasional didekomposisi menjadi kontribusi pertumbuhan pendapatan nasional dan kontribusi perubahan ketimpangan pendapatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap kesejahteraan sosial. Adalah persamaan terakhir yang dibahas pada artikel ini. Nah, selanjutnya adalah apa analisis empirisnya dari berbagai persamaan yang digunakan pada artikel ini. Nah, penulis menyampaikan bahwa secara empiris artikel ini menggunakan data panel 30 provinsi di China periode 1956 hingga 2010 dengan model fixed effects dan metode EGLS. Nah, hasil empiris menunjukkan bahwa rata-rata welfare loss akibat ketimpangan pendapatan itu mencapai 8,08% dan peningkatan koefisien Gini memberikan kontribusi yang negatif terhadap pertumbuhan kesejahteraan nasional sebesar 8,66%. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam implikasi penggunaan persamaan-persamaan pada utilitas sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Ketimpangan pendapatan terbukti menurunkan kesejahteraan nasional, sehingga kebijakan redistribusi pendapatan menjadi penting dalam kerangka social welfare function berbasis utilitarian. Nah, mungkin itu saja review artikel yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.